Halo semuanya. Jadi kita lagi di Museum Indonesia. Kami dari kelompok 6 Bahasa Indonesia. Saya Dina Agusin Larasati. Saya Afifah Hamadaria. Aku Natasha Wea Putri. Aku Nabiga Putri. Saya Kaila Nisa Syakira. Saya Muhammad Rafitau. Tonton keseruan kita di Museum Indonesia. Museum Indonesia itu ada di mana sih tempatnya? Sini aku jelasin. Jadi, Museum Indonesia merupakan museum yang letaknya di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, seperti yang kalian tahu, di dalam Taman Mini Indonesia Indah ini kan begitu banyak banget nih macam-macam museum. Nah, salah satunya yang kita kunjungin adalah Museum Indonesia. Nah, Museum Indonesia ini merupakan museum yang berfokus pada antropologi dan etnologi. Sehingga di sini berkonsentrasi pada seni dan budaya suku di berbagai bangsa Indonesia. Nah, museum ini juga sangat banget mencolok karena dari segi bangunannya itu merupakan dari seni bangunan Bali, gaya Bali. Sehingga kalau kalian lihat pun, jika kalian berkunjung ke sini pun kayak, wah kalian pasti bakal menarik mata, wah bagus banget lah bangunannya karena di sini arsitektur Bali banget nih. Yuk, ikuti perjalanan kita masuk ke Museum Indonesia. Nah, saat masuki pintu masuk Museum Indonesia, di sini langsung terdapat penjelasan tentang Museum Indonesia, sejarah peradaban bangsa dan Bhinneka Tunggal Ika, serta museum sebagai ruang belajar. Nah, masuk sedikit dari Museum Indonesia, langsung terdapat peta citra Indonesia di sebelah kanan dari Museum Indonesia, dan juga penjelasan tentang ular naga dan burung Garuda. Ular naga berwarna kemerahan di atas batu-batuan dan laut yang bergelora merupakan perwujudan dari dunia bawah. Sedangkan burung Garuda yang dilukis melayani bagian atas berwarna putih di antara awan dan mega merupakan perwujudan dunia atas. Maka perpaduan dari keduanya adalah usaha bangsa Indonesia untuk mencari keseimbangan dalam mengarungi kehidupan bangsa dan bernegara. Sebelah kiri dari pintu masuk Museum Indonesia ada alat-alat tradisional yaitu sitar, rebab, seruling, dan tahuri sape. Dan satu lagi adalah tifa yang berasal dari Papua. Nah, di sebelah sini ada perhiasan Nusantara. Perhiasan sudah dikenal manusia sejak masa prasejarah sebelum mereka mengenal tulisan. Perhiasan tidak hanya sekedar hiasan, tetapi juga mengandung makna mendalam dari setiap budaya. Nah, contohnya ini ada kayak wadah tembakau, gelang gading wanita, anting-anting, gelang tangan, dan hiasan telinga, serta lain-lainnya. Nah, jadi di lantai 1 ini terdapat macam-macam topeng yang berada di Indonesia. Di sini sangat banyak sekali topeng-topeng yang berada di Indonesia. Contohnya ada topeng Kelana, Surawi Sesa, topeng Panci, topeng Karapaksi, topeng Bangu Habit, dan lain-lain. Ada macam lebih dari 50 topeng di sini, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Oh iya, para turis yang berada di Museum Indonesia tidak perlu khawatir untuk tidak mengerti makna dan budaya segala macam yang ada di Museum Indonesia loh. Kenapa tuh? Karena sudah terdapat scan QR Code yang akan mengarahkan ke website Taman Mini Indonesia Indah, yang dimana di website itu menjelaskan secara detail makna dan budaya segala macam yang ada di Museum Indonesia. Nah, di lantai 2 ini kita bertemu dengan Galeri Tenun Nusantara. Di sini terdapat banyak sekali kain tenun yang dipajang dan juga dipamerkan oleh museum ini yang berasal dari berbagai macam daerah di Indonesia. Nah, di sini ada tenun yang paling menarik yaitu songke Manggarai. Kain khas tenun ikat Manggarai disebut juga dengan tenun songke atau toe songke. Kain ini umumnya berwarna dasar hitam dengan beragam motif yang memiliki arti yang dalam. Motif sui berupa garis-garis yang membatasi antara satu motif dengan yang lainnya. Garis-garis ini melambangkan segala sesuatu yang memiliki akhir. Selain terdapat banyak kain tenun, di sini juga terdapat peta persebaran tenun Nusantara.
Nah, di sini lantai 2 ini terdapat banyak pakaian adat yang pernah dipakai oleh presiden kita, yaitu Joko Widodo. Nah, sini aku liatin, ada satu baju adat yang aku tertarik banget loh. Nih, ini mulai dari warnanya tuh aku suka banget, kayak nyentrik merah, kayak berani gitu, dengan diperpadukan sama warna-warna silver. Dan di sini ada penjelasannya juga. Jadi nama busananya ini busana adat Dolomani. Dia ini mengandung pesan tentang seseorang pemimpin yang besar, agung, dan menerangi seluruh negeri. Presiden Joko Widodo ini dia menggunakan pakaian adat ini pada saat melaksanakan upacara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2022 loh. Nah, ketika teman-teman menaiki lantai 3, teman-teman akan langsung disambut oleh pohon hayat. Pohon hayat atau yang bisa disebut dengan Tree of Life atau pohon kehidupan merupakan simbol dari perwujudan yang di dalamnya terdapat unsur udara, air, tanah, angin, dan api. Nah, isinya apa aja sih? Jadi, di lantai 3 ini berisi banyak sekali infografis mengenai informasi tentang pembangunan peradaban di Indonesia. Jadi, di sebelah kanan dari pohon hayat terdapat infografis mengenai Ibu Kota Nusantara. Nah, Ibu Kota Nusantara ini sendiri merupakan ibu kota yang nantinya akan dipindahkan ke Kalimantan untuk upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan juga merata. Di sebelah kiri dari pohon hayat sendiri, ini terdapat beberapa infografis. Infografis yang pertama ini mengenai filosofi dari logo Ibu Kota Nusantara. Lalu yang selanjutnya ada prinsip dari pembangunan berkelanjutan yang ada di Ibu Kota Nusantara. Dan yang terakhir merupakan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara saat ini. Nah, di sebelah kanan dari logo IKN Ibu Kota Otorita itu ada skema pendanaan yang terdapat perencanaan kebutuhan pembiayaan, terus ada peluang investasi KN. Nah, di sini ada pembangunan sosial dan SDM. Terus di bawahnya sini ada pengembangan kerjasama dan kolaborasi. Terus di sebelah kanannya masih ada rencana sebaran klaster ekonomi dan industri. Terus di bagian paling kanan itu ada perencanaan IKN sebagai kota hutan berkelanjutan.